Halo semuanya, selamat datang di Sun Smokers, channelnya mbak-mbak goyang TikTok sambil pakai daster. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan diberi kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang lancar. Halo cuy, kali ini gimana? Iya kan? Iya, maksud gua kali ini gua bakal membahas sebuah film yang berjudul Handmaiden. Dan film ini menceritakan tentang pelayan wanita yang sangat cantik yang harus menuruti semua kemauan majikannya demi merebut harta warisan. Walalala, gimana deh? Daripada makin kepo, langsung aja mending kita mulai tarik mon intro. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Sokhi yang sedang bersiap-siap pindah ke rumah ahli waris Jepang. Sokhi dikirim ke rumah itu untuk menjadi pelayan, dan sesampainya di sana ia langsung diajak berkeliling, termasuk ke pavilion yang telah disiapkan dan dilengkapi dengan perpustakaan. Wanita itu memberitahu bahwa Sokhi tak akan tidur di tempat pelayan, tetapi di dekat kamar ahli waris Jepang yang bernama Hideko. Karena ia adalah pelayan baru Hideko, maka dari itu dia harus tidur di dekat kamarnya. Wanita itu menambahkan kalau Hideko merupakan wanita yang sering ditugaskan membaca buku pamannya. Ia lalu diajak ke kamarnya yang berada tepat di seberang kamar tidur Hideko. Saat ditinggal sendirian, Sokhi yang kepo dengan Hideko mencoba mengintip ke dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara hentakan yang sangat keras yang membuatnya jadi sangat ketakutan dan langsung bergegas pergi ke kasurnya. Malam harinya, Sokhi terbangun karena mendengar Hideko berteriak. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas menemui Hideko lalu menghiburnya. Ternyata Hideko mimpi buruk, di mana bibinya yang telah gantung diri di pohon depan rumahnya bergentayangan mengganggunya. Sokhi pun langsung menghibur Hideko dengan memberinya sesendok sake dan juga bernyanyi. Keesokan harinya, Sokhi memandikan Hideko yang hendak bertemu dengan pangeran dari Jepang. Dan gak disangkanya mereka diam-diam malah saling tertarik. Gak lama kemudian, datanglah pangeran dari Jepang yang bernama Fujiwara. Saat bertemu dengan Hideko, Fujiwara tampak memperhatikan terus-terusan Sokhi, dan ternyata Fujiwara lah yang merekomendasikan Sokhi menjadi pelayan di rumah itu. Dan Fujiwara lalu menyuruh Sokhi menjaga Hideko dan gak lupa memberinya koin sebagai tip. Sokhi pun menerimanya dengan malu-malu. Sore harinya, seorang pelayan memberitahu Hideko kalau Sokhi dipanggil oleh Fujiwara, dan setelah mendapat izin, Sokhi pun pergi menemui Fujiwara. Saat sampai di dalam ruangannya, Fujiwara tiba-tiba salto gak jelas yang menandakan bahwa mereka berdua sudah mengenal sejak lama. Saat Sokhi melempar koin ke arah Fujiwara, terlihat masa lalu mereka yang menjelaskan hubungan di antara Fujiwara dan juga Sokhi. Sokhi sebenarnya berasal dari keluarga pencuri bayi, dan bayi itu mereka besarkan untuk dijual ke orang Jepang agar mendapatkan uang. Fujiwara sebenarnya bukan pangeran dari Jepang juga, dia hanyalah orang biasa yang menyamar jadi anak bangsawan. Lalu ia mengajak Sokhi merampas harta dari anak ahli waris yang tak lain dan gak bukan adalah Hideko. Rencana Fujiwara adalah merayu Hideko sampai dia jatuh cinta dan kemudian menikahinya. Setelah itu ia akan membuatnya stres dan mengirimkannya ke rumah sakit jiwa untuk mencuri warisannya. Maka dari itu ia menyewa Sokhi untuk menjadi pelayan Hideko agar bisa meyakinkan Hideko biar mau menikahi Fujiwara. Walalala, rencana yang bagus. Singkat cerita, Fujiwara dan Hideko semakin dekat. Mereka telah sepakat melangsungkan pernikahan, tetapi Hideko belum tahu apa yang harus dilakukan setelah menikah saat malam pertama. Sokhi yang merasa Hideko terlalu polos pun langsung mengajarinya bagaimana cara berjelajah. Dan gak disangkanya mereka malah ketagihan dan keterusan. Namun sialnya hal itu malah membuat Hideko ragu menikah dengan Fujiwara. Saat Hideko mengatakan keraguannya kepada Sokhi, Sokhi malah memaksanya menikah dengan Fujiwara sehingga membuat Hideko emosi dan langsung menampar Sokhi dan mengusirnya dari kamarnya. Singkat cerita, Hideko mau menikah dengan Fujiwara dengan satu syarat, yaitu Sokhi harus tetap menjadi pelayannya dan ikut ke Jepang.
Saat Paman Hideko melakukan perjalanan bisnis selama seminggu, Soki dan Fujiwara pun langsung melancarkan rencana mereka, yaitu Fujiwara akan melakukan kawin lari dengan Hideko. Beberapa hari telah berlalu dan akhirnya Fujiwara berhasil memperoleh warisan Hideko dan gak lupa menukar warisan itu dengan bentuk uang. Dan keesokan harinya Fujiwara mendatangkan dokter dari rumah sakit jiwa agar bisa menjemput Hideko. Soki membantu Fujiwara agar dokter itu percaya kalau Hideko benar-benar gila. Tapi nggak disangkanya sesampainya di sana yang ditahan dan dimasukkan ke dalam rumah sakit itu malah Soki. Dan terungkaplah ternyata yang bersekongkol dari awal adalah Hideko dan juga Fujiwara. Mereka berdua sebenarnya ingin menjebak Soki. Kita lalu diajak melihat ke masa lalu. Hideko sejak kecil udah diajari bagaimana cara membaca dengan baik. Buku-buku yang dibaca adalah buku-buku yang berisi tentang cerita berbagai macam cara belajar bersama. Dan gara-gara buku itu, Hideko merasa dilecehkan secara psikologis. Hal ini juga menimpa bibinya dan gara-gara itu juga bibinya Hideko menjadi gila dan ditemukan gantung diri di pohon halaman rumahnya. Makanya dari itu pula Hideko harus mengambil alih tugas sang bibi sebagai pembaca buku pamannya. Beberapa saat setelah bibinya COD dengan malaikat, ia akhirnya tahu sebenarnya bibinya tidak COD mandiri, tetapi di COD-kan oleh pamannya sendiri di ruang bawah tanah. Hideko semakin dewasa dan semakin mahir dalam membaca buku pamannya. Dan buku-buku ini dibacakan untuk tamu-tamu pamannya yang berasal dari kaum-kaum bangsawan. Disitulah Hideko bertemu dengan Fujiwara yang menyamar sebagai bangsawan. Tapi Fujiwara selalu gagal saat merayu Hideko sehingga pada akhirnya Fujiwara terpaksa mengajaknya bekerja sama, yaitu merencanakan kawin lari lalu membagi warisannya. Awalnya Hideko ragu melakukannya karena ia takut pada pamannya yang galak itu. Tapi Fujiwara membeli solusi dengan memberikan sebotol racun untuk pamannya agar rencana mereka bisa berjalan lebih mulus. Akhirnya Hideko pun setuju dan mereka sepakat untuk mencari seorang gadis yang bodoh untuk bekerja sebagai pelayannya agar bisa dijadikan korban. Dan akhirnya Soki yang menjadi korban mereka berdua. Setelah itu kita akan diajak lagi saat awal Soki bekerja di rumah Hideko. Saat Soki memaksa Hideko menikah, ternyata setelah Hideko mengusir Soki, ia diam-diam berusaha COD dengan malaikat secara mandiri. Untung aja Soki datang dan menyelamatkan Hideko. Mereka berdua lalu mengakui semua rencana mereka dan hal ini ternyata membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi terungkap. Hideko dan Soki bersekongkol mengkhianati Fujiwara. Mereka berdua akan menjebak Fujiwara tanpa sepengetahuannya. Dan lalu Soki menulis sebuah surat untuk keluarganya dan dalam surat itu Soki mengatakan ke keluarganya kalau dia telah bekerja sama dengan Hideko dan berencana melarikan diri jauh dari orang-orang yang telah memanfaatkan mereka berdua. Namun sebelum kabur, Hideko dan Soki terlebih dahulu menghancurkan buku-buku koleksi pamannya itu. Setelah itu kita akan diajak kembali ke masa kini di mana Soki berada di rumah sakit jiwa. Dan setelah masuk rumah sakit jiwa, keluarganya Soki datang membakar rumah sakit jiwa itu, lalu menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menyelundupkan Soki keluar dari sana. Bersamaan dengan itu, Hideko meracuni minuman Fujiwara sehingga membuatnya pingsan, lalu ia mengambil semua uang Fujiwara dan melarikan diri. Soki telah keluar dari rumah sakit jiwa dan bertemu dengan Hideko. Mereka berdua melarikan diri bersama, namun sebelum mereka pergi, Hideko membuat identitas baru dan menyamar sebagai pria. Kaburnya Hideko ternyata ketahuan pamannya dan ia mengira ini adalah ulah Fujiwara. Fujiwara yang baru bangun dari pingsannya langsung ditangkap oleh anak buah pamannya Hideko. Dan setelah itu mereka pun menyiksa Fujiwara di ruang bawah tanah yang dulu ia juga pakai untuk men-COD-kan bibinya Hideko. Dan saat Fujiwara sedang disiksa, ia meminta sebat dulu saja untuk terakhir kalinya. Dan saat sedang sebat, tak disangkanya asapnya berwarna biru dan ternyata sebatnya telah dicampur dengan merkuri dan gas beracun. Gak lama kemudian mereka semua pun dijemput malaikat di tempat itu.
Sementara itu, Hideko dan Seok-hye telah berada di dalam kapal feri menuju Shanghai. Seok-hye dan Hideko pun sekarang telah bebas, lalu mereka melayakan dengan saling menjelajahi satu sama lain, main gunting-guntingan sampai puas dan filmnya pun berakhir. Anjir, gimana nih menurut kalian tentang film ini? Yang jelas ending dari film ini gak disangka banget coy. Ya ternyata ini adalah kisah cinta antara mbak-mbak ini dan mbak-mbak itu. Hal yang bisa kita pelajari dari film ini adalah jangan pernah main belakang karena terlalu berbahaya. Mending kalian main gunting-guntingan. Gak juga deh, jangan. Jangan. Mending kalian yang normal-normal aja. Jadi ya sebenarnya film ini berawal dari harta, tahta dan juga wanita ya. Wanita dengan wanita. Ya gimana sih ya? Ya semuanya berawal dari uang lah ya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banget. Emon undur-undur. See you next time dan dadah.